Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizky Arya Kusuma. Di video kali ini saya mau mereview buku karya Mbak Nana atau Najwa Shihab yang judulnya Catatan Najwa. Buku ini aku baca di aplikasi Busnas. Buku ini sendiri terbit tahun 2016 oleh penerbit Literati. Tebalnya 183 halaman dan termasuk kategori politik dan pemerintahan. Oke, sekarang saya akan membacakan deskripsi buku ini. Catatan Najwa berisi refleksi Najwa Shihab atas isu yang dibahas di program Mata Najwa. Dengan gaya rima yang khas, catatan Najwa menggelitik dengan sindiran, menohok tajam, kadang seperti ajakan merenung. Inilah narasi-narasi terbaik Mata Najwa yang akan terus relevan dibaca kapanpun. Oke, mari kita review buku ini. Ketika mendengar atau membaca Mata Najwa, sontak visual yang muncul pertama dalam pikiran saya adalah acara talk show di TV yang dipandu oleh Najwa Shihab, yaitu Mata Najwa. Acara yang membahas berbagai persoalan di negeri ini, mulai dari politik, pendidikan, sosial, pemuda, hukum, dan lain-lain. Mata Najwa menyediakan kursi panas bagi siapapun tamu yang harus siap dicecar dengan pertanyaan tajam, lugas, tidak bertele-tele, dan kadang tidak terduga. Acara diawali dengan narasi pembuka oleh Mbak Nana, dilanjutkan perbincangan yang sering kali menimbulkan perdebatan. Di ujung acara dilantunkan ayat-ayat penutup berupa puisi dengan bait-bait yang jelas dan tegas, yang tentu menjadi ciri khas. Mata Najwa menjadi acara favorit bagi pemuda Indonesia, termasuk saya. Di tengah berbagai tayangan TV yang memanjakan dan melemahkan mata, kita beruntung memiliki Mata Najwa yang bisa membantu mata kita melihat dengan jernih perkara-perkara pelik di balik hiruk-pikuk politik, membedakan mana yang asli, mana yang semu, dan mana yang sejati. Buku ini berisi kumpulan ayat-ayat Najwa dari tema-tema yang pernah dibahas di acara Mata Najwa. Tema-tema tersebut adalah pilihan yang merentang dari periode 2011 sampai 2016. Di awal-awal buku ini terdapat komentar dari tokoh-tokoh dengan latar belakang berbeda. Contohnya yang pertama ada dari Kiai Haji Mustafa Bisri yang menyebutkan Mata Najwa, mata batin kita. Kemudian ada dari Sujiwo Tejo, Indonesia tanpa Pancasila kehilangan dasar. Indonesia tanpa Mata Najwa kehilangan pandangan. Ada juga dari Joko Pinurbo. Ketika ayat-ayat Najwa dibukukan, kita dapat melihat kembali peta persoalan yang menghiasi tubuh bangsa ini. Setelah bab yang berisi komentar para tokoh-tokoh, kita kemudian masuk ke isi buku. Intinya isi buku ini membahas berbagai persoalan yang pernah terjadi bahkan hingga sekarang yang dibagi dalam beberapa bagian. Tentu syarat akan tema-tema politik, pemuda, dan keindonesiaan lain-lainnya. Banyak tokoh-tokoh yang menginspirasi, tapi tidak sedikit pula yang tingkah lakunya membuat geram. Membaca buku ini, saya seperti diingatkan dengan beragam peristiwa di tahun-tahun itu, kemudian merefleksikannya dalam konteks masa kini. Membaca ayat-ayat Najwa membuat saya sebagai pemuda terdorong untuk terus peduli dengan nasib negeri ini. Suka tidak suka, kebijakan yang lahir dari penguasa akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, sudah seyogyanya suara-suara kritis sangatlah penting untuk mengingatkan kekuasaan agar tetap pada jalan yang lurus. Ayat-ayat Najwa di buku ini sangat menyentuh dan membuat jiwa ini bergelora. Ditambah layoutnya yang merah putih, semakin menumbuhkan suasana keindonesiaan ketika membacanya. Ya, intinya buku ini sangat bagus, sangat saya rekomendasikan untuk kamu, terutama penggemar dari Mata Najwa. Mungkin itu saja untuk review singkatnya. Buku ini saya kasih rating 4,5 dari 5. Untuk penutup, saya akan mengutip beberapa puisi dari Mbak Nana yang ada di buku ini. Apa arti ijazah bertumpuk jika kepedulian dan kepekaan tidak ikut dipupuk?
Bagaimana bisa anak muda terdiam ketika aparat jadi tukang pukul kekuasaan? Saat rumah publik ditentukan uang, air di kampung pun kering kerontang. Koruptor punya segala, dari harta dan kuasa hingga kaki tangan di mana-mana. Namun, mimpi bebas korupsi tak boleh pudar. Cita-cita harus terus berpijar, yel-yel harus terus dikumandangkan. Keberanian mesti terus diacungkan. Barisan anti korupsi jangan sampai bungkam. Perlawanan tak boleh teredam. Jangan tanya apa yang sudah diberikan negara, tanya apa yang disumbangkan kita semua. Inilah nasionalisme yang relevan di masa kini. Kala negara dan warga negara tahu hak dan kewajiban, sebab rakyat bukan bawahan dan negara bukan sang majikan. Jika semua sadar peran dan porsi, semua akan ikhlas bernyanyi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Sekian review buku kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and komen ya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.